selawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormatku kepadamu Bapa, kepadamu Bapa, kepadamu Bapa, Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk sepanjang perjalanan hidup kami. Engkau selalu setia menolong. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Tak selalu langitku cerah. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tanpa pelangi, janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata. Mendaki bukit curamnya demi lembah kekelaman. Di balik abu yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah subur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tak selalu langitku cerah. Selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tanpa pelangi, janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata. Mendaki bukit curamnya tebing, lembah kekelaman. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan setia. Tuhan Allah syukur
silakan duduk kembali. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih ya Tuhan untuk perjalanan hidup kami. Engkau selalu ada dan setia. Terima kasih ya Bapa. Bila aku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan. Bila aku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu, bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini kami serahkan hidup kami Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini ku serahkan segenap hidupku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Tuhan,
Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya kehidupan kami adalah merupakan sebuah pengabdian kepada Engkau sampai di akhir hayat kami. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, agar kami berdiri dan berjalan di jalan yang benar, di jalan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, agar kami tepat berdiri pada rencana Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang terbaik bahkan yang sempurna. Kami menyiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu, kerinduan-Mu kepada setiap kami secara pribadi, masing-masing. Engkau memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam setiap hati dan pikiran kami. Menyingkapkan, membukakan dan menjelikan setiap mata hati kami, mata rohani kami, agar kami boleh melihat dan memandang kebesaran kuasa-Mu dan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami pada saat siang hari ini. Kami mempersilahkan waktu ini di mana Engkau bekerja dengan luar biasa. Engkau yang melayakkan kami Tuhan, biarlah hikmat ilahi turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ada sukacita pagi ini, amin. Haleluya. Pak Henry kenapa di belakang? Saya cari-cari. Oke. Hari ini cuaca panas ya Bapak Ibu. Gerah gitu ya. Tapi puji Tuhan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, amin. Haleluya ya. Ya. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu, dan saya memberi judul untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yaitu rekonstruksi bukan renovasi. Wah, saya memikirkan judul ini sulit Bapak Ibu. Bahkan tanya AI gitu ya, kok nggak pas gitu ya, yang mana gitu, bingung gitu ya. Apalagi waktunya sudah sempit gitu ya. Oke. Dari kalimat ini pasti kita udah bisa memiliki sebuah gambaran gitu ya. Bahwa kalau rumah itu direnovasi gitu ya, berarti hanya ada bagian-bagian tertentu yang akan diperbaiki. Mungkin pintunya, mungkin kamar mandinya gitu ya. Mungkin bagian belakangnya, mungkin terasnya direnovasi. Tidak secara menyeluruh begitu ya. Tetapi bicara mengenai rekonstruksi Bapak Ibu, itu biasanya bisa sampai kepada dasarnya atau secara total dilakukan sebuah perubahan gitu ya. Dilakukan sebuah perombakan bisa sampai kepada dasarnya karena akan dibangun sebuah bangunan yang baru. Nah, masih banyak orang Kristen pada hari-hari ini yang datang ke gereja dengan suatu harapan, ingin mungkin ya begini ya, ingin memperbaiki hidup untuk sedikit mungkin lebih baik gitu ya. Seringkali seperti ya merasa udah kayak hidup ini ruwet, kusam gitu seperti rumah tua gitu ya. Jadi perlu renovasi. Sedikit polesan, mungkin ada karakter-karakter yang dulunya keras atau apa gitu ya, dan merasa oh perlu lebih lembut, lebih halus begitu ya. Ada perbaikan etika cara berbicara ya, apalagi misalnya kita ini kan beda ya dari berbagai macam suku. Cara kita berbicara
tidak sama gitu ya. Mungkin saya harus menyesuaikan, jadi harus ada perbaikan. Karena saya di tempat bukan suku saya begitu ya, bukan kebudayaan saya seperti itu. Perlu dekorasi sedikit gitu ya, dalam bentuk mungkin amal ibadah atau supaya terlihat rohani. Nah, namun pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari seorang tokoh besar yang bukan kaleng-kaleng begitu ya. Seorang tokoh besar yang melaluinya Yesus memberikan sebuah pernyataan yang benar-benar meruntuhkan konsep renovasi itu, Bapak Ibu. Nah, Yesus tidak menawarkan sebuah perbaikan moral, tetapi menuntut sebuah rekonstruksi gitu ya, total. Ia tidak sedang berbicara dan meminta orang untuk menjadi hanya sekedar baik, tetapi meminta atau mau seseorang agar menjadi manusia yang baru. Saya berjanji kemarin dari awal tahun bahwa merasa tergerak gitu ya, terinspirasi untuk terus akan membicarakan ini, yaitu mengenai manusia baru ya Bapak Ibu. Nah dan beberapa penyampaian firman Tuhan beberapa kali di sepanjang tahun yang baru ini kita melihat tema yang sama, dan ke depan saudara saya juga masih akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendalami mengenai topik ini. Nah, ada 3 hal penting dalam proses rekonstruksi ini Bapak Ibu ya. Atau di dalam nas yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8 kita lihat bagian yang pertama, ayat yang pertama dan sampai ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ini ayat perikop yang sudah kita kenal Bapak Ibu ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu, perikop ini rasanya pernah dibawakan dalam PA. Saya pernah ikut, tapi waktu itu saya masih di gereja sebelah sana, Bapak Ibu. Pak Henry membawakan PA mengenai Injil Yohanes, betul ya Pak? Dan ini sudah pernah kita belajar Bapak Ibu ya. Tapi kita menyegarkan kembali, oke? Nah, Nikodemus ini Bapak Ibu bukan seorang yang sembarangan, ya. Jadi di bagian pertama ini saya ingin melihat atau mengajak kita apa yang Tuhan sedang tunjukkan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah ada sebuah kebutuhan yang mendalam. Kalau saya lebih suka dengan kata ada sebuah kebutuhan yang mendesak. Kalau mau dilihat seperti itu Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, Nikodemus ini bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang Farisi, bahkan adalah anggota Sanhedrin Bapak Ibu ya. Ini adalah dewan tertinggi. Dan dikatakan dia adalah seorang pengajar Israel. Jadi memang kalau tadi saya katakan bukan kaleng-kaleng, memang seperti itu Bapak Ibu ya. Secara moral pasti dia jauh di atas rata-rata orang pada saat itu. Bahkan mungkin jauh di atas rata-rata manusia pada saat ini juga. Mungkin juga seperti itu Bapak Ibu. Karena dia adalah seorang Farisi dan sekaligus seorang pengajar. Dan dikatakan dalam ayat pertama tadi, dia datang pada waktu malam. Mengapa dia datang pada waktu malam? Nah ini heboh rame biasanya. Jadi sebuah perdebatan. Ada yang berkata, oh mungkin dia malu. Mungkin dia nggak enak dilihat sama rekan-rekan Farisinya gitu ya. Tapi ada yang berkata, oh ini menggambarkan kegelapan batinnya Nikodemus gitu ya. Makanya dikatakan dia datang di waktu malam. Oke, kita lihat ya. Yang pasti dia adalah seorang tokoh agama. Dia adalah seorang pemuka agama yang sangat terkenal.
yang memiliki jabatan yang tinggi pada saat itu. Nah, Nikodemus ini membuka sebuah percakapan, katakanlah ini percakapan intelektual ya. Mungkin kan maksudnya mau mengajak diskusi begitu dengan Tuhan Yesus. Dia melakukan sebuah pembukaan ya, kalimat pembukaannya. Dia katakan ayat 2, coba. Rabi, ya, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Mungkin dia ingin mengajak diskusi atau mengajak sebuah, mungkin bahkan debat teologi gitu ya. Namun perhatikan bahwa jawaban Yesus di ayat yang ketiga ini, jawabannya itu langsung menerkam Bapak Ibu ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini seolah-olah kalimat ini tidak nyambung gitu ya. Pembukaan yang diucapkan oleh Nikodemus dan jawaban langsung dari Tuhan Yesus seolah-olah tidak nyambung ya. Kalimat pendahuluan Nikodemus ini mungkin dengan maksud menunjukkan sebuah sikap gitu ya, hormat, kagum, sekaligus mau bilang, aku loh menangkap sesuatu, misalnya gitu ya. Melihat sesuatu yang luar biasa yang mungkin tidak dilihat oleh teman-teman Farisiku atau teman-teman Sanhedrinku yang lainnya. Aku melihat ada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dia merujuk kepada apa? Tanda-tanda dan mujizat yang tidak mungkin terjadi jika seseorang ini atau jika Yesus ini bukan datang daripada Allah. Nah, tetapi Yesus Bapak Ibu ya, tanpa tereng aling-aling gitu ya, langsung menyergap kalimat pendahuluan dari siapa nih? Dari Nikodemus Bapak Ibu ya, dan dia berkata, sesungguhnya jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini yang saya katakan seolah-olah tidak nyambung, tetapi sebenarnya ini ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kita lihat. Nah, Nikodemus dalam hal ini dia berbicara tentang mujizat ya. Sedangkan Yesus langsung berbicara tentang kelahiran baru. Yesus langsung berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus fokus pada tanda-tanda lahiriah, yaitu tanda-tanda mujizat Bapak Ibu. Dia katakan tidak mungkin terjadi mujizat kalau seseorang itu bukan datang dari Allah. Tanda-tanda itulah yang menggerakkan Nikodemus untuk datang kepada Yesus. Karena dia melihat ada tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Dan itulah yang menggerakkan Nikodemus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini adalah iman level awal, saudara ya. Dalam konteks Injil Yohanes, seringkali diangkat saudara tentang banyak orang percaya karena tanda-tanda, iya kan? Bahkan orang-orang mengikuti Yesus karena Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ingat ya Bapak Ibu, Yohanes pasal 4, 5, dan 6. Yesus melakukan mujizat, mereka menjadi percaya karena melihat tanda-tanda. Tetapi di dalam Injil Yohanes juga di pasal 2 ayat 24 dikatakan Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Kenapa saudara? Nikodemus ini memiliki iman yang masih di permukaan. Dia mewakili iman kebanyakan orang pada waktu itu, yaitu iman dengan melihat tanda atau iman karena melihat tanda, sekalipun dia adalah seorang pemuka agama yang kelasnya adalah pengajar Israel dikatakan. Minggu lalu kalau nggak salah kita belajar iman level, maaf ya kalau saya bilang level setan. Kenapa? Dikatakan roh-roh jahat apa? Percaya kan? Percaya nggak? Percaya kepada Yesus gitu ya. Percaya kepada Allah. Bahkan dia monoteisme ya Pak. Bahkan dia monoteis loh. Dia percaya bahwa Allah itu esa, ya kan? Apalagi? Bahkan dia gemetar gitu ya.
takut akan penghakiman yang akan Tuhan nyatakan. Dikatakan setan-setan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi takut dan gentar, tapi mereka tanpa ketaatan kepada Tuhan. Nah, itu adalah iman yang masih awal gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi itu masalah Bapak Ibu ya. Kalau sampai hari ini mata kita belum terjelik kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Yang lebih jauh daripada itu. Nah, banyak orang pada masa sekarang Bapak Ibu masih seperti ini sesungguhnya, ironis ya. Tergugah dengan tanda-tanda mujizat. Sehingga bersedia mengejar kemanapun yang namanya tanda dan mujizat. Bapak Ibu yang aktif di media sosial pasti melihat Bapak Ibu. Begitu ada pendeta-pendeta yang berkarunia begitu ya. Kesembuhan dan lain sebagainya itu akan diburu dan dikejar kemanapun mereka pergi. Saya ada melihat seorang hamba Tuhan datang di bandara sampai petugas bandara kerepotan untuk mengurus orang-orang yang sudah mengantri menunggu pendeta itu turun dari pesawat. Barusan aja kemarin saudara ya. Kenapa? Karena mereka ingin melihat tanda. Karena mereka mendengar ada tanda-tanda mujizat yang dilakukan. Seolah-olah bahwa kalau ada tanda-tanda dan mujizat itu, oh inilah Tuhan. Inilah pekerjaan Allah yang dahsyat, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang mempertunjukkan inilah kekristenan yang sejati, inilah Allah yang hebat. Seolah itu sebagai sebuah inti dari keselamatan. Atau puncak dari rencana Allah dan kehendak Allah, yaitu ketika sebuah mujizat itu terjadi. Kita harus ingat bahwa mujizat itu Simeon, itu hanya sebuah penunjuk arah, bukan tujuan Bapak Ibu. Amin. Kita bukan tidak percaya mujizat. Bukan tidak percaya mujizat, tapi mujizat hanyalah penunjuk arah, bukan tujuan akhir. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus tanpa basa-basi langsung menyergap kalimat yang diucapkan oleh Nikodemus. Dan dia berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus melihat tanda mujizat, tapi Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus tidak menolak tanda atau menyangkalnya, enggak juga Bapak Ibu. Tapi Yesus menunjukkan bahwa tanda tidak akan cukup. Tanda tidak cukup membawa seseorang kepada keselamatan. Nikodemus berbicara soal bagaimana mengetahui. Dikatakan kami tahu, aku tahu gitu ya. Kami tahu bahwa bla bla bla. Bahwa engkau datang dari Allah, seperti itu. Tapi Yesus bicara soal bagaimana menjadi. Yesus bicara soal bagaimana menjadi, gitu ya. Jadi masalahnya di sini adalah bukan masalah tahu, bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada sesuatu yang sangat lebih penting, yang mendasar, yang harus mengalami sebuah perubahan yang saya katakan mutlak Bapak Ibu. Nah, jadi hubungan dari perkataan ini, pernyataan dan jawaban Tuhan Yesus ini atau respon Tuhan Yesus ini adalah bagaimana pengakuan berdasarkan tanda yang tadi ya, bahwa itu tidak cukup, dibutuhkan kelahiran baru untuk benar-benar melihat dan memahami karya Allah. Orang bisa saja terkagum-kagum dengan mujizat. Orang bisa saja mencari mujizat, orang bisa saja mengalami mujizat, tetapi hanya kelahiran baru yang membuat seseorang mengerti, yang membuat seseorang bisa tercelik, yang bisa membawa seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di sini sebenarnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa ada sebuah kebutuhan yang mendesak Bapak Ibu. Kebutuhan yang mendesak bukanlah mujizat, bukanlah tanda, bukanlah pengetahuan yang yang luar biasa. Bukanlah sebuah kegerakan yang dilihat oleh orang, wah ini ada sesuatu yang hebat terjadi. Tapi keterdesakan yang sesungguhnya ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah kamu harus menjadi ciptaan yang baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali ini saudara ya, dalam ayat ini, dalam bahasa Yunaninya genete anoten.
Kata anoten berarti kembali, tapi juga bisa berada dari atas. Sehingga kalimat ini ketika dikatakan kamu harus dilahirkan kembali, ini berarti dilahirkan kembali ya, atau dilahirkan dari atas. Nah, inilah kebutuhan yang mendesak itu. Kita bisa menjadi orang Kristen yang religius. Kita bisa menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, yang rajin melayani, yang dermawan. Tetapi jika belum mengalami yang namanya lahir kembali atau dilahirkan dari atas, seseorang itu tetap buta terhadap kerajaan Allah, belum melihat kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kebutuhan yang mendesak, saya katakan tadi. Kenapa? Karena apa yang menjadi sebuah pencarian orang pada saat ini dan pada saat itu, saya katakan pada saat ini juga mirip Bapak Ibu. Apa yang menjadi pencarian orang atas nama agama, atas nama kekristenan, bukanlah kepada inti dan kekristenan itu sendiri. Apa yang dikira oleh banyak orang sebagai sesuatu yang luar biasa atau sebagai keselamatan yang sejati, ternyata bukanlah atau belumlah isi dari keselamatan itu. Apa yang dikira sebagai keselamatan belumlah mencapai apa yang sesungguhnya tentang keselamatan itu. Dan ironisnya banyak orang terparkir di posisi ini, Bapak Ibu. Puas gitu ya. Oh, saya sudah menemukan Tuhan. Apalagi dengan banyak pengalaman-pengalaman spektakuler mungkin yang dia alami gitu ya. Dengan suasana ibadah yang bagus. Sudah merasa cukup di situ dan sudah merasa mencapai sesuatu. Yesus ingin menunjukkan ada satu kebutuhan yang sangat mendesak di dalam diri seorang manusia. Saat itu Nikodemus dan hari ini setiap kita Bapak Ibu, yaitu kamu, saya dan saudara harus dilahirkan kembali. Kita memang sedang berada di dalam suatu keadaan mungkin yang apa ya, mendesak. Mendesaknya apa? Butuh pekerjaan misalnya, ya. Butuh apa lagi gitu ya, kesembuhan misalnya. Dan kita merasa itu adalah hal-hal yang mendesak buat kita hari ini. Ada tekanan ekonomi yang makin berat Bapak Ibu ya. Kita merasa itu kebutuhan yang mendesak. Benar Bapak Ibu ya. Atau kita juga berpikir ketika kita berada dalam situasi dunia yang juga sedang genting ya Bapak Ibu. Ekonomi yang semakin berat hari-hari ini. Atau kalau saya dramatisir, kebutuhan mendesak kita mungkin ketahanan pangan hari ini. Keamanan, kalau bisa ada kilang minyak gitu ya, supaya kita nggak bergantung lagi di sana. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang mungkin secara umum ini kebutuhan yang mendesak. Tapi saya mau katakan bahwa kalau ini saya kaitkan dengan ayat ini, dengan kedatangan Nikodemus pada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Masalah-masalah ini atau apa ya, keterdesakan yang kita rasakan ini tidak lebih terdesak daripada kebutuhan untuk seseorang itu harus lahir baru Bapak Ibu. Wih, masa kayak gitu ya? Kalau kita menyadari hal ini saudara, kita akan menyadari gentingnya, urgennya gitu ya. Betapa mendesaknya. Karena di sini dikatakan kalau tidak dilahirkan baru, kalau tidak menjadi manusia yang baru, manusia yang dilahirkan dari atas, ayat ini jelaskan, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara boro-boro masuk, melihat saja pun tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah ini yang keterdesakan yang saya katakan. Bukan hanya sebuah perbaikan moral, ya, perbaikan etika, bukan sekedar hanya sebuah renovasi, tetapi ada sebuah rekonstruksi ulang dari dasar
yang kita butuhkan. Ya, kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Poin yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat prosesnya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ibu Dokter Ruth, gimana ini? Kalau sudah tua, bisa nggak sih? Ya, wajar ya perkataannya Nikodemus ini. Karena Tuhan Yesus katakan kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Nikodemus bilang, bagaimana mungkin? Bisa nggak seorang dilahirkan kalau dia sudah tua, dimasukin lagi? Masuk ke rahim ibu gitu kan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, sesuatu yang nggak mungkin. Nah, Nikodemus ini bingung, saudara ya. Jadi logikanya mentok pada hal yang biologis ya. Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Nah, Yesus kemudian menjelaskan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, di ayat yang ke-5, Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, kalau Bapak Ibu jeli, ini ada pergeseran kata Bapak Ibu. Yang tadi dikatakan kamu harus dilahirkan kembali, jika tidak dilahirkan kembali tidak dapat apa tadi? Melihat. Oke. Sekarang ini kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, tidak dapat apa? Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada yang berbeda enggak? Tadi melihat ya. Dan sekarang dikatakan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, ada perbedaan ya Bapak Ibu kalau kita lihat, tapi pasti tidak akan cukup waktu untuk menjelaskan ini secara detail Bapak Ibu. Saya akan sampaikan secara gambarannya saja. Oke. Nah, dilahirkan dari air dan roh ini bukan hanya sekedar simbol Bapak Ibu. Ini bicara tentang proses nyata. Makanya saya katakan poin yang kedua ini kita akan melihat bagaimana prosesnya. Ini merujuk kepada sebuah ayat di dalam Yeskiel kalau nggak salah, Yeskiel 36 gitu ya, atau 26 saya kurang ingat. 36 ya, ayat 25 yang berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan semua berhala, memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, dan batinmu akan menjauh dari tubuhmu, hati yang keras akan kuberikan kepadamu, dan hati yang taat akan kuberikan kepadamu. Nah, ini adalah nubuatan gitu ya, di dalam kitab perjanjian lama. Bicara mengenai air dan roh. Jadi air ini bicara atau merujuk kepada penyucian Bapak Ibu ya. Penyucian. Roh Kudus bekerja seperti air yang membasuh nurani kita. Yang membersihkan nurani kita. Ini adalah proses penyadaran akan dosa-dosa Bapak Ibu ya. Tapi ini kalimat ini masih ringan Bapak Ibu, karena nanti ada yang lebih berat, saudara ya. Di titik ini seseorang akan mulai merasa gerah dengan dosa gitu ya. Udah mulai dulu menyukai hal itu tapi mulai gerah, mulai mual gitu ya dengan hal itu. Dan mulai merasa tidak nyaman dengan kebohongan-kebohongan kecil seperti itu ya. Kebencian, kepahitan yang disimpan sedemikian lama gitu, udah mulai enggak betah dengan itu. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa proses dari penyucian itu sedang bekerja ya. Tentu melalui seseorang mendengarkan firman Tuhan, mulai belajar kebenaran dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dilahirkan dari roh. Ini bicara tentang Roh Kudus yang menanamkan benih kehidupan yang kemudian mengubah ya, mulai mengubah gitu ya. Selera jiwa, kalau kata Pak Era selera jiwa gitu ya, mengubah selera rohani kita begitu ya. Nah, kita akan lihat saudara bahwa menarik ya tentang perbedaan ini. Saya akan singgung sedikit melihat
dan kemudian mengenai masuk ya, melihat kerajaan Allah, dan yang satunya masuk kerajaan Allah. Nah, ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Yunani ini yang dipakai adalah sideins, dari akar kata eido, Bapak Ibu. Nah, jadi maknanya secara literal itu adalah bukan sekedar melihat dengan mata fisik, tetapi maksudnya adalah memahami, begitu ya, menyadari, dan ada sebuah pengalaman. Dan itu adalah sebuah pengalaman atau mengalami persepsi secara internal di dalam diri kita. Jadi secara teologis ini bisa dijelaskan bahwa seseorang harus melihat untuk dia menyadari gitu ya, tentang realitas sebuah atau realitas kerajaan Allah. Tanpa kelahiran baru manusia buta secara rohani, mungkin datang ke gereja, mungkin membaca Alkitab, tetapi tidak bisa melihat kemuliaan Allah, begitu ya. Tidak bisa melihat kerajaannya Allah, kebesarannya, kuasanya yang sebenar-benarnya. Jadi bicara tentang melihat, bicara tentang kapasitas rohani untuk mengenali kebenaran Allah, dan ini adalah titik dari transformasi yang akan terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan ayat yang kelima tentang masuk ke dalam kerajaan Allah, ini bicara mengenai dimensi yang lebih gitu ya. Ada sebuah hubungan, ada sebuah partisipasi, ada sebuah keikutsertaan di mana kita menjadi anggotanya, gitu ya. Masuk dalam kerajaan Allah, atau bisa bicara bahwa kita menjadi satu bagian dalam wilayah itu. Melangkah lebih dalam lagi, berpartisipasi secara penuh, atau bisa juga mendapat akses masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini saya sambil lihat kamusnya, kata kamusnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jika melihat itu adalah soal persepsi Bapak Ibu ya, maka masuk adalah soal posisi dan status yang jelas. Ini tentang kewarganegaraan, ya, tentang pindah kewarganegaraan. Kalau Bapak Ibu ingat yang khotbah-khotbah sebelumnya, tentu ini akan sangat-sangat membantu karena ini berhubungan Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam kerajaan Allah itu bicara hak istimewa dan akses untuk menikmati kerajaan Allah. Menjadi warga, anggota kerajaan Allah. Pernyataan yang pertama di ayat yang ketiga dikatakan dilahirkan kembali, ya kan? Ini fokusnya adalah pada asal usul atau kepada sifat gitu ya. Penjelasan Yesus yang mengatakan bahwa ada syarat mutlak, yaitu kamu harus dilahirkan dari atas, kamu harus dilahirkan kembali. Bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang berasal dari dunia. Ini adalah interupsi dari surga ke dalam sejarah hidup manusia, Bapak Ibu. Nah, kalau pesannya kepada Nikodemus pada waktu itu sebenarnya adalah kamu butuh sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Yahudimu gitu ya, atau oleh hukum Tauratmu. Kamu butuh sesuatu yang datangnya daripada Allah. Nah, saya pindah lagi. Oke, agak rumit ya Bapak Ibu ya. Pernyataan yang kedua bahwa dilahirkan dari air dan roh, lalu apa? Kamu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika ayat yang ketiga Yesus berbicara tentang apa yang kita butuhkan untuk dapat melihat, untuk membuka mata hati, mata batin, mata rohani kita untuk melihat, menemukan kebenaran yang sejati Bapak Ibu. Tapi ayat yang kelima menjelaskan tentang bagaimana itu terjadi. Ya. Air dan roh adalah dua sisi dari satu poin yang sama dalam proses kelahiran baru, dan itu semua dikerjakan oleh Allah. Nah, atau begini ya, dilahirkan kembali itu adalah membuka mata atau persepsi, tetapi dilahirkan dari air dan roh itu membuka pintu akses masuk. Wah, agak sulit ya. Nah, jika dilahirkan kembali itu membuat mata rohani kita terbuka, maka lahir dari air dan roh itu membuka pintu akses masuk. Nah, ini berarti lahir dari air dan roh ini adalah proses penting Bapak Ibu.
Inilah sebenarnya sarana dan proses dari rekonstruksi ilahi itu. Ini artinya proses ini penting dan sangat menentukan. Karena yang satu cukup hanya membuat kita melihat, ya. Tetapi ketika dilahirkan dari air dan roh, kamu dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kembali kepada pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh itu? Bapak Ibu, saya gelisah mencari hal itu. Sampai tengah malam, sampai subuh, benar-benar nih 2 malam yang lalu Bapak Ibu. Dan saya menemukan sesuatu yang menurut saya luar biasa gitu ya. Sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah bagian yang paling krusial. Ini adalah bagian yang pengerjaannya itu berlangsung lama Bapak Ibu. Ya. Proses dilahirkan dari air dan roh ini Bapak Ibu sama dengan proses pengerjaan yang membutuhkan pengerjaan yang berlangsung lama, bahkan mungkin seumur hidup kita. Saya mengatakan bahwa proses dilahirkan oleh air dan roh ini adalah rekonstruksi ilahi yang bekerja, yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa terjadi, bisa membutuhkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali kita belajar kebenaran, mendengarkan khotbah, saudara. Akan melibatkan ada pengorbanan, keringat, air mata, bahkan mungkin darah. Wah, ini terlalu dilebih-lebihkan, lebay deh ya. Tidak Bapak Ibu. Proses dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas dan dilanjutkan dengan ditegaskan kembali dengan dilahirkan dari air dan roh ini Bapak Ibu. Ini adalah proses panjang ya seumur hidup kita. Nah intinya begini, air itu melambangkan penyucian ya seperti yang tadi saya katakan. Dan itu adalah karya Kristus. Dan roh itu adalah benih kehidupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ingin kasih bocorannya dikit saudara. Kemarin saya agak terkejut-kejut karena begini, tiba-tiba diingatkan begini. Pada waktu penciptaan yang pertama, manusia diciptakan, langit dan bumi diciptakan, dan segala sesuatu diciptakan pada awalnya. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, saudara. Ada elemen air dan ada roh yang melayang-layang. Itu pada waktu penciptaan penciptaan yang pertama, Bapak Ibu. Dan saat ini di penciptaan yang kedua, rekonstruksi, saudara ya. Penciptaan kembali, kelahiran kembali ini juga ada elemen yang sama, ada air dan roh, Bapak Ibu. Apakah ini cocok logi? Apakah ini ada hubungannya? Nanti kita akan temukan Bapak Ibu ya. Nanti kita akan temukan ya. Di dalam pelajaran-pelajaran mendatang sepanjang tahun ini. Nah, tapi ini yang saya mau katakan bahwa kalimat tadi yang berkata jika kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya ingin mengingatkan begini. Kata masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara sudah pernah ya? Kayaknya sudah pernah ya. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah-khotbah di dalam 2 Petrus Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-11 waktu itu saya pernah sampaikan dalam 2 atau 3 seri khotbah. Dan di ayatnya yang ke-11 berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita. Kerajaan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita review ya. Jadi hari ini kita hanya mengambil kalimat bagian belakangnya, ya. Iya, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dan sebelum sampai kepada ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di sana dikatakan dengan jalan itu Allah menganugerahkan janji yang berharga. Ada kalimat-kalimat di sana yang katakan supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, untuk saat ini, untuk sementara saya katakan bahwa proses yang poin yang kedua tentang kita bagaimana kita dilahirkan dari air dan roh adalah proses yang sama dengan bagaimana kita sedang berproses untuk berkodrat ilahi. Ya.
Bapak Ibu ingat dikatakan karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan limpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Dan kemudian di ayatnya yang ke-11 dikatakan dengan demikian kamu akan dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi proses dilahirkan dari air dan roh. Ada paralelnya, ada kesamaannya saudara. Dengan proses seseorang memiliki kodrat ilahi. Bagaimana seseorang harus berubah dari kodrat manusia, kodrat berdosa, menjadi berkodrat ilahi. Dan ketika seseorang memiliki atau berkodrat ilahi, seseorang akan diberikan akses masuk dikatakan menuju kerajaan Allah. Hampir sama Bapak Ibu pengertiannya. Bahwa jika kamu dilahirkan dari air dan roh, kamu akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tentu saya tidak bisa selesaikan ini Bapak Ibu, butuh mungkin beribu-ribu khotbah tentang hal ini. Tentang bagaimana berkodrat ilahi dan bagaimana dilahirkan dari air dan roh. Tapi saya ingin memberikan satu clue dan ini sebenarnya dasar sekali. Prinsip yang sangat penting sekali. Kita tidak akan mungkin dapat memahami bahkan mengalami bagaimana dilahirkan dari atas itu, saudara ya. Tanpa sebuah atau sesuatu atau saya katakan seorang sosok pribadi yang bisa kita lihat dan bisa kita ikuti. Dan sosok itu adalah sosok yang datangnya dari atas Bapak Ibu. Dilahirkan kembali yang tadi saya katakan dalam bahasa Yunaninya genete anoten itu. Bukan hanya sekedar dilahirkan baru atau dilahirkan kembali, tetapi sesuatu yang dilahirkan dari atas. Dan kita tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya genete anoten, dilahirkan dari atas. Oleh kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Pasti porosnya adalah kita melihat seseorang yang dari atas, saudara, yang memang dari atas Bapak Ibu. Wah ini agak tepi jurang, saya gak berani lanjutin. Pak Henry ketawa kan, ya saya cuma ngasih clue gitu ya. Ngasih clue, ini tepi jurang penjelasannya. Seseorang yang dari atas. Kita harus punya seseorang yang memang dari atas Bapak Ibu. Agar kita mengerti bagaimana dilahirkan dari atas itu. Dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang atau seperti seseorang yang dilahirkan dari atas itu. Wah, kita udah punya figurnya Bapak Ibu ya. Tuhan kita, Yesus Kristus. Di lain waktu kita akan lanjutkan tentang ini. Saya langsung kepada poin yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Poin yang ketiga. Kita akan lihat bagaimana hasilnya dari orang-orang yang dilahirkan. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, saya sejak sekolah minggu sampai setua ini, itu saya nggak ngerti ayat yang ke-8 ini. Kok mengapa ya orang yang dikatakan orang yang lahir dari roh itu dikatakan seperti angin yang bertiup kemana dia mau. Tapi puji Tuhan ya, ketika kita belajar terus kebenaran akhirnya dibukakan oleh Tuhan. Ya, kita akan lihat. Ada sebuah keheranan di wajah Nikodemus. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah Bapak Ibu sebenarnya tentang angin. Kalau bahasa Yunani pneuma yang juga berarti roh gitu ya. Dan dikatakan angin bertiup kemana dia mau. Dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya. Dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah berikut kita akan lihat ada perbedaan saudara. Dan juga perbedaan namun dalam kesatuan makna ya.
Tadi dikatakan kamu harus dilahirkan kembali, ayat 7 diingatkan kembali tadi ya, kamu harus dilahirkan kembali, itu syarat yang mutlak. Yesus menekankan aspek harusan, kemutlakan, kamu harus dilahirkan kembali. Ini adalah sebuah mandat ilahi. Dan Tuhan Yesus katakan jangan heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali bukanlah sebuah pilihan menu dalam kekristenan, melainkan satu-satunya pintu masuk Bapak Ibu. Ya, satu-satunya akses. Ya, jadi identitas kita di sini istilahnya dilahirkan kembali ini menekankan bahwa sumber kehidupan itu berasal dari Allah satu-satunya. Nah, di ayat yang ke-8 ini adalah bukti dan cara kerjanya Bapak Ibu. Ayat yang ke-8 Yesus mau menekankan aspek ada misterinya Bapak Ibu. Ya. Kok kita udah dari tadi capek ya dengerin gitu ya. Kok hasilnya misteri? Ayat ke-8 hasilnya jadi kayak misteri. Ya. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu. Yesus berkata bahwa seperti angin gitu ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar suaranya dan seterusnya. Makna kalimat ini menjadi sebuah kesimpulan ya. Yesus sedang menjelaskan bagaimana tanda-tanda orang yang sudah mengalami ayat yang ke-7. Orang-orang yang sudah mengalami dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas, Saudara. Kita akan lihat. Ayat yang ke-7 adalah standarnya. Tuhan Yesus menetapkan standarnya. Tapi di ayat yang ke-8, demikianlah orang yang dikatakan lahir dari roh. Jadi kita jangan hanya puas dengan syarat ayatnya yang ke-7. Tapi pastikan kita memiliki bukti yang nyata di ayat yang ke-8 ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa menjadwalkan atau memaksa sebuah kelahiran kembali ini Bapak Ibu. Kalau kelahiran yang secara fisik bisa ya Bu, dijadwalkan ya. Tapi kelahiran yang dari atas ini Bapak Ibu yang kita sedang bicarakan ini itu nggak bisa dijadwalkan. Kalau Pak Eras berkata itu ada misteri ilahi. Kapan seseorang itu dilahirkan kembali, kapan seseorang itu mengalami yang namanya kelahiran kembali, itu sebuah misteri yang agak sedikit sulit untuk dijelaskan. Dan orang banyak salah juga di sini, termasuk saya dulu. Jadi gini, waktu saya mau mendaftar sekolah Alkitab Bapak Ibu ya, dan banyak kali dalam event-event tertentu tuh banyak sekali dipertanyakan hal ini. Contohnya, jadi waktu itu saya mau mendaftar sekolah Alkitab di STT Satya Bhakti gitu ya, dan mengisi formulir waktu itu. Jadi dikatakan, apakah Anda sudah lahir baru? Kapan dibaptis, kapan lahir baru. Jadi ada tanggal waktunya Bapak Ibu. Bingung gak sih? Kapan Anda lahir baru? Tahu tanggalnya? Tapi pemahaman waktu itu adalah ketika kita percaya kepada Yesus dikatakan. Dan biasanya ada eventnya, ada momentumnya. Oh waktu KKR-nya Bapak Pendeta ini, saya maju ke depan altar call, terus saya ngalamin jamahan Tuhan, saya ngambil rawatan Tuhan. Itulah hari atau momennya di mana saya mengalami kelahiran baru. Saya tulis begitu waktu itu Bapak Ibu. Saking gak ngerti. Ya. Tetapi kita yang sudah belajar sejauh ini Bapak Ibu, mengenai kelahiran baru ini ada misterinya ya. Kita tidak akan pernah tahu persis dan kita juga gak bisa menjadwalkan kapan. Ini bicara tentang kedaulatan Allah atau bisa saya katakan ini adalah rahasia ilahi. Bahkan Pak Eras dalam khotbahnya seringkali menyinggung hal ini. Ini adalah misteri Allah gitu ya. Kita tidak pernah tahu dengan tepat kapan waktu, hari, menit, jam, menitnya seseorang itu mengalami yang namanya kelahiran kembali. Tetapi ini saudara ya. Tetapi kita bisa tahu efeknya. Buktinya bahwa seseorang itu sudah atau mengalami yang namanya kelahiran kembali. Di ayat ini dikatakan, kita tidak bisa melihat angin bukan? Kita bisa melihat angin enggak? Kita enggak bisa melihat angin.
Tapi kita bisa melihat ada daun-daun pohon yang bergoyang, ya kan? Kita bisa merasakan sejuk gitu ya, apalagi nih udara-udara yang saat ini lagi panas. Rumah kami paling ujung dan ada hutan-hutan gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada angin tuh kelihatan banget tuh gitu ya. Pohon-pohon bergoyang dan kemudian rasanya sejuk gitu ya. Anginnya itu nggak bisa dilihat, tapi kehadiran angin itu bisa dirasakan Bapak Ibu. Bisa lihat dari tanda-tanda, oh ada goyangan gitu ya. Ada ayunan dari angin itu Bapak Ibu ya. Sejuk. Jadi kita memang tidak tahu kapan persisnya kita atau seseorang itu udah dilahirkan kembali. Udah mengalami rekonstruksi ulang yang saya katakan sesuai dengan judul tadi, saudara. Tetapi pasti akan bisa merasakan atau pasti bisa dirasakan efeknya. Ada bukti nyatanya, ada tanda-tandanya, saudara. Tidak mungkin tidak terasa. Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang-orang yang sudah mengalami dilahirkan dari atas, pasti bisa dirasakan oleh orang lain, Bapak Ibu. Selain dirinya sendiri ya. Pasti bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang biasa berinteraksi dengannya. Saya jadi teringat ada ayat yang ya mungkin tidak tersambung secara khusus Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pelita yang ditaruh, ya pasti kelihatan cahayanya. Kota yang ada di atas gunung tidak mungkin dapat disembunyikan. Di ayat lain Paulus mungkin yang berkata bahwa kemana-mana kita akan membawa bau harum Kristus. Nah, manusia baru, manusia yang sudah dilahirkan baru, pasti bisa dirasakan dan dinikmati Bapak Ibu. Kapan itu terjadi kita tidak akan tahu dengan persis. Tapi tanda-tandanya akan terlihat. Amin. Tanda-tandanya akan nyata Bapak Ibu. Tanda-tandanya akan terlihat. Manusia baru pasti bisa dirasakan dan pasti bisa dinikmati. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Apakah orang-orang sekitar kita mungkin follower media sosial kita, apakah sudah dapat merasakan hembusan angin itu? Atau ayunan angin itu Bapak Ibu, angin surgawi tadi ya, yang menyejukkan gitu, yang terasa sejuknya gitu ya, terasa perubahannya, terasa auranya ini berbeda Bapak Ibu. Sekali lagi kita tidak tahu dengan persis kapan waktu, jamnya, harinya seseorang itu sudah mengalami kelahiran kembali. Kapan seseorang itu dilahirkan dari air dan roh. Kapan seseorang itu dilahirkan dari atas. Tetapi bukti tanda-tandanya nyata dan bisa dirasakan. Artinya akan terlihat dari perubahan Bapak Ibu. Makanya kita pasti sering mendengar ya di gereja ini. Kalau Pak Henry sering mengangkat sosok seorang mbah gitu ya. Yang dulu begini. Mbah itu berubah loh. Dan itu dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Ini contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Wah, alangkah luar biasanya jika orang yang dulunya mengenal kita Bapak Ibu. Dan kemudian lama tidak berjumpa dan berinteraksi kembali. Dan melihat kehidupan kita dan merasakan orang ini lain. Orang ini berbeda. Dia tidak seperti dulu lagi. Orang tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Orang tidak tahu dan tidak melihat proses apa yang pergumulan apa gitu yang terjadi dengan kehidupan kita. Tapi mereka melihat ada buah yang manis yang bisa dikecap. Gitu ya. Ada bukti, ada tanda-tanda perubahan yang bahkan mungkin sulit untuk dijelaskan. Kok bisa ya orang ini lo begini dulunya, tapi sekarang bisa berubah seperti ini. Orang-orang
yang dilahirkan dari roh itu dikatakan, mereka seperti angin yang bertiup, yang tidak kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Semoga kehidupan kita berproses dan berprogres terus Bapak Ibu. Sehingga keadaan kita, keberadaan kita dimanapun berada, bahkan terutama dinikmati, dirasakan oleh orang-orang sekitar, orang-orang dekat kita. Kehidupan kita, kehidupan yang berubah Bapak Ibu. Makanya di awal tadi saya katakan ini bukan sebuah renovasi, rekonstruksi. Bahkan dengan lebih tegas lagi, sebuah penciptaan kembali, penciptaan ulang, kehidupan baru yang berubah sama sekali Bapak Ibu. Dan itu hanya bisa dikerjakan dimulai dengan kita terbuka mata hati, mata batin kita, menyadari adanya sebuah kebutuhan yang mendesak, ya. Jadi dilahirkan dari atas itu sebuah kebutuhan, sebuah keharusan maksud saya, yang mutlak. Sebuah kebutuhan yang mendesak, karena jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, dia tetap buta sekalipun bertahun-tahun telah menjadi orang Kristen, bahkan menjadi seorang pendeta. Mengapa mutlak dan mendesak? Karena bukan hanya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, melihat saja enggak Bapak Ibu. Melihat saja enggak, apalagi masuk. Makanya saya tekankan di sini, ini adalah kebutuhan yang sangat segera harus kita mulai saudara dalam hidup kita. Dilahirkan dari atas. Mari kita terus berjuang bersama ya Bapak Ibu. Saya juga ngerasa berat banget gitu ya. Tapi ini harus terus disampaikan. Mari kita berubah bersama, bertumbuh bersama, berprogres bersama di tempat ini Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk kebenaran yang mungkin sulit bagi kami untuk memahaminya. Tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan pencerahan dalam setiap hati kami, memberikan kepada kami sebuah pengertian yang mendalam, membuat kami semakin menyadari betapa pentingnya kehidupan seseorang itu harus mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, atau dilahirkan dari atas, dilahirkan dari Allah. Kami mengucap syukur untuk pengajaran-pengajaran yang boleh kami dengar. Biarlah kehidupan kami dibawa menuju ke sana Tuhan. Kami tahu bahwa hari-hari ini kami mungkin sedang dibentuk, diproses. Kami sedang mengalami hal-hal ini Tuhan dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus yang terus berkarya dan menyempurnakan karya ini dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya sampai melihat, kami bersyukur kami sudah tercelik dan dicelikkan di gereja ini Tuhan. Tapi biarlah kami maju dalam sebuah proses yang sedang berlangsung ini. Sampai kami benar-benar menjadi manusia-manusia baru yang sudah dilahirkan kembali. Menjadi manusia yang baru. Dan banyak orang yang bisa menikmati, merasakan bagaimana perubahan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Bantu kami, tolong kami Tuhan. Karena kami tahu ini bukan pekerjaan kami. Ini adalah pekerjaan Allah, karya Allah di dalam setiap kehidupan kami. Namun membutuhkan respon, kemauan, kesediaan, dan keseriusan kami untuk merespon akan rencana Allah. Merespon anugerah Allah. Agar keselamatan sungguh-sungguh bisa menjadi bagian dan milik kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kembalikan langsung ke Pak Henry mungkin. Oh, pengumuman. Silakan. Oke, shalom semuanya. Selamat siang untuk pengumuman pada hari ini.
Seperti biasa akan dilaksanakan KBB pada hari Senin pukul 7 WITA melalui Zoom, dan juga akan dilaksanakan pendalaman Alkitab yang akan dilaksanakan pada hari Rabu dengan pembicara Pak Pendeta Henry yang akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Mungkin sekian untuk pengumuman, terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari Jumat nanti ibadah Jumat Agung. Mohon juga, sore ya Pak, pagi aja. Oke, saya belum lihat ini. Bapak Ibu, hari ini kita sudah mendengar satu kebenaran firman yang seharusnya membuat kita sadar. Bahkan mungkin ada orang yang belum masuk di dalam proses kelahiran kembali. Hidup kita ini tragis ya. Beberapa waktu ini saya mendengar di dalam jemaat sakit, bersilih berganti. Tadi juga si Darren juga ternyata paru-parunya kenapa? Pneumonia. Ya, terus Pak Tommy juga terganggu kesehatannya. Terus beberapa waktu yang lalu puji Tuhan Ibu Arlina sudah melewati proses pengobatan dan sehat. Mbah juga semakin sehat, Bu Ani juga semakin sehat. Terus Pak Andi dari suami Bu Xiaomi diam-diam ternyata juga menjalani perawatan jantungnya. Bapak Ibu, tragis ya. Semakin kita bertambah umur, semakin banyak hal yang kita dengar yang seperti membuat kita sedih. Saya hanya berharap kita tidak berdoa untuk minta mujizat, tapi saya berharap kita minta hati yang kuat, punya pengharapan yang tetap teguh. Kita boleh berkata, kalau kita boleh berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong, tapi kita punya pengharapan, karena Tuhan selalu baik, Bapak Ibu. Ya, saya ingin mengajarkan kita naik kepada level bukan sekedar mau melihat mujizat seperti yang tadi Bu Chris ajarkan, ya, tapi kita melihat ada Tuhan yang baik, karena pada ujungnya kita akan bertemu dengan Tuhan nanti. Tetapi akan lebih menyedihkan saya sebagai gembala kalau mendengar jemaat yang sakit secara rohani. Itu jauh lebih menyakitkan bagi saya, jauh lebih menyedihkan bagi saya kalau jemaat mengalami sakit rohani. Ya, sekarang beban ada semakin banyak, sekalipun jemaatnya juga tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya juga mau ulangi untuk kita membuka untuk pendaftaran untuk baptisan, Bapak Ibu. Sudah 2 Pak yang mendaftar, baru 2 ya. Ada 1 lagi Bapak Ibu saya mau sampaikan dari Palangkaraya. Ada 1 yang kemarin sudah salaman sama saya. Dia mau juga untuk mau belajar, ya, mau serius untuk belajar. Saya berharap Bapak Ibu yang mungkin tidak dibaptis di GSKI bisa ikut pelajarannya, supaya Anda mengerti bahwa pembaptisan bukan sekedar seremoni, tapi pembaptisan adalah sebuah tekad yang baru untuk hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu ya, jadi saya berharap kita semakin dewasa menghadapi tragisnya hidup ini ya, Bapak Ibu ya. Jangan kita jadi jemaat, jadi anak-anak Allah yang punya sakit rohani. Yuk kita sembuh, yuk kita belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Semua yang ku perbuat
baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu, untuk kemuliaanmu, sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku, Engkau Tuhan Yesusku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu, untuk kemuliaanmu, sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, selalu untukmu, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, selalu untukmu. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh berlangsung di tempat yang nyaman, di tempat yang Tuhan boleh sediakan untuk kami semua. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami boleh terima hari-hari hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Bapa, anak-anak-Mu dalam keluarga besar GSKI Rehoboth Banjarmasin, beberapa dari kami mengalami sakit penyakit. Engkau menjamah, Engkau yang menolong, memberi kami kekuatan. Kami tidak mau, kami tidak ingin memaksa apa yang ingin supaya apa yang kami mau terjadi. Tapi kami mau menyerahkan kepada kehendak, kepada kebijaksanaan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya setiap kami yang boleh ada di dalam posisi yang mungkin tidak menguntungkan secara manusia, kami boleh tetap memiliki kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau sendiri yang terus memegang tangan kami, mengajar kami untuk lebih dewasa memandang setiap peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tangguh, anak-anak-Mu yang benar-benar sungguh memandang dan mengerti, punya pengharapan yang teguh, sekalipun di dalam apapun keadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk waktu-waktu ini. Kami percaya Roh Kudus terus memimpin setiap kami, menolong setiap kami, memberi kekuatan untuk kami. Bapa di sorga, sebelum kami pulang, kami memohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.